Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya upload materi tentang cara menyimpan karena beberapa pendengar atau siswa masih belum memahami atau sedikit kurang jelas atau masih perlu pengulangan kembali materi ini, yaitu tentang menyimpan file atau dokumen yang telah kita kerjakan. Untuk dokumen, misalkan saya contohkan dokumen ini, ya, kita sudah mengerjakan sebuah dokumen, misalkan saja ya, ini ya. Nah, ada satu lembar ini, kita mau simpan. Caranya masuk ke menu file, ya, di bagian pojok ini ada file, klik, kemudian save as, ya. Untuk dokumen baru, ya, biasanya diminta untuk menuliskan nama filenya. Kita tuliskan nama filenya. Misalkan saya contohkan di sini kop surat, ya. Nama filenya adalah kop surat. Kemudian, nah di sini save as type. Nah, ini pilihannya Word dokumen saja, ya. Word dokumen saja. Atau kalau mau disimpan dalam dokumen aplikasi yang yang tahun versinya di bawahnya, di bawah versi yang kita gunakan, maka kita bisa pilih ini Word 97/2003, ya, bisa ini atau bisa juga Word. Kalau ini berarti yang sesuai dengan aplikasi ini. Nah, karena sesuai dengan aplikasi, kita pilih yang Word saja, ya. Kemudian setelah kita beri nama, kemudian kita tentukan tipenya, save as type. Jangan lantas langsung save, ya, tapi tentukan dulu tempat penyimpanannya di mana, ya. Lebih amannya tempat penyimpanan itu kita simpan di drive D atau E, ya. Jangan di C atau jangan di dokumen, ya. Nanti akibatnya kalau kita simpan semua di dokumen, kemudian dokumennya penuh, artinya tempat penyimpanan untuk aplikasi itu juga akan penuh. Ya, jadi seperti ini. Saya tampilkan dulu. Klik this PC. Nah, di sini ada drive-nya. Ada dua drive, ada C, ada E. Yang C ini untuk aplikasi, yang E ini untuk data-data, untuk file-file, ya. Nah, kemudian kalau kita nyimpannya di dokumen di sini atau di sini dokumen yang ini, maka nanti kesimpannya sama saja dengan menyimpan di local disk C, karena di C juga ada dokumen, ya, di sini. Nah, kalau ini kita buka, nah ini ada dokumen sama, ya. Jadi jangan menyimpan di dokumen, ya. Biasakan untuk menyimpan di drive yang lain selain C atau selain dokumen. Misalkan E, kalau ada D berarti D, ya. Oke, jadi seperti itu. Kita simpan di local disk E. Nah, nama local disk ini bisa berbeda-beda antara komputer. Ada yang diberi nama local disk, ada yang diberi nama volume data, ada yang diberi nama data, ada yang diberi nama macam-macam. Nah, sebenarnya pemberian nama itu kita bisa rubah sendiri dengan cara klik kanan, kemudian rename. Nah, makanya kadang setiap komputer berbeda-beda namanya. Jadi kita berpatokan pada ini-nya saja ini, ya. Nah, bagian sininya yang di dalam kurung aja. Boleh di E, boleh di D, boleh di F, ya. Terserah. Yang penting jangan di C atau dokumen. Setelah itu kalau sudah ditentukan, maka di sini juga akan muncul di sini. Oh, berarti tempat penyimpanannya di sini kita bisa lihat di E. Nah, ini E-nya. Ya, ini isinya E. Di bagian sini ini isinya E. Ya. Kalau kita klik dokumen, ya ini isinya dokumen. Kalau kita klik E, ya ini isinya E. Ya. Nah, setelah itu kalau kita mau buat folder seperti ini, kita mau taruh di dalam folder, ya, istilahnya folder ini map, ya.
Jadi kita mau satukan misalkan dokumen kita bisa buat folder gini. Jadi nanti satu folder ini bisa kita isi beberapa file. Contohnya misalkan kalau saya klik A, ya ini ada beberapa file ya. Nah, seperti itu. Kalau mau back, klik panah ke kiri. Ya. Nah, kalau mau buat folder seperti ini, klik new folder. Klik new folder. Kemudian kita beri nama foldernya. Misalkan kita kasih nama kumpulan surat. Oke. Kemudian kita open ya. Untuk membuka folder ini kita open. Klik ya. Nah, ini masih kosong karena belum ada isinya. Kita isi dengan file yang akan kita simpan ini, surat ini tadi. Yang kita beri nama kop surat. Setelah itu save. Nah, oke ya. Sekali lagi, saya ulangi secara singkat. Klik file, save as. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Ya, kalau mau bikin folder berarti new folder. Kalau sudah ada foldernya berarti kita cari foldernya. Ya, misalkan ini foldernya kumpulan surat, berarti kita buka dulu, kita beri nama apa, kemudian klik save. Oke ya. Oke, demikian. Oh ya, untuk file yang sudah tersimpan nanti namanya akan muncul di bagian atas ini ya. Nah, ada tulisan kop surat, ini nama yang kita sudah simpan. Berarti kalau sudah ada namanya berarti sudah tersimpan. Nah, kalau kita mau ngedit lagi, kemudian kita mau simpan lagi editan yang terakhir, cukup kliknya yang save tanpa merubah namanya ya. Jangan yang save as. Kalau save as itu berarti kita mau buat dokumen baru ya. Kita mau nyimpan dengan nama yang baru. Ya. Kalau mau nyimpan dengan nama yang baru pakai save as. Tapi kalau dengan nama yang sama, maka file langsung save saja. Oke ya, itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.